Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Heni Setiawati. Saya dokter yang ditugaskan di Puskesmas Pelanakan yang saat ini sedang ramai dengan kasus COVID-19. Saya juga di Puskesmas sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Oke adik-adik, saya ingin berbincang-bincang santai dan sharing-sharing sedikit tentang apa sih itu COVID-19, bagaimana sih pencegahannya, dan apa yang harus kita lakukan. Pada akhir-akhir minggu ini banyak sekali penderita COVID-19 yang terpapar dan orang-orang yang terpapar dengan COVID ini. Jadi kejadiannya itu di seluruh Indonesia, bahkan rumah sakit pada penuh semua. Orang-orang yang sakit pada kadang-kadang ada yang tidak tertolong karena rumah sakit penuh. Begitu juga dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi untuk itu ya mau nggak mau kita yang harus selalu mempromosikan, dimulai dengan diri kita. Baiklah, saya sharing sedikit ya apa itu COVID-19. COVID-19 adalah satu virus yang menyerang tidak hanya pada sistem pernafasan kita, tapi juga yang namanya GI tract, juga sistem saraf kita. Jadi memang dia menyerang beberapa organ di tubuh kita. Cara masuknya bagaimana? Cara masuknya adalah melalui pernafasan. Jadi ketika kalau dulu itu yang namanya bisa lewat batu, lewat ketika kita batuk itu sudah bisa terpapar. Nah, karena itu makanya pemerintah juga di stakeholdernya, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tidak henti-hentinya untuk menghimbau adik-adik semua agar mematuhi prokes karena apa? Kalau sudah sakit, sudah terpapar, nah ini yang susah. Rumah sakit penuh, puskesmas penuh, terus harus bagaimana? Jadi lebih baik daripada sakit, ya lebih baik kita mencegah kan. Yang pertama adalah kita harus patuhi prokes, patuhi apa yang dianjurkan pemerintah, yaitu satu, memakai masker. Masker gunanya untuk apa? Kan ada slogan, maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Ya, pernah dengar begitu ya? Nah, itu memang ketika ada orang batuk, ketika kita memakai masker, maka penularannya akan jauh-jauh berkurang. Apalagi sekarang, mungkin sudah pada dengar, itu yang namanya varian Delta. Varian Delta itu ditengarai, menyebarnya itu cepat banget. Dan sepertinya memang seperti itu. Di Pamekasan mungkin, tapi saya belum tahu apakah ini varian Delta atau tidak. Tapi melihat begitu cepatnya penyebarannya, kok sepertinya varian Delta memang sudah masuk Pamekasan. Jadi pencegahannya bagaimana? Disiplin pada diri sendiri terutama. Karena kadang kita menganjurkan orang lain tapi kita tidak mau memakai masker. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Pakai maskernya juga yang benar. Pakai maskernya sampai di hidung seperti ini. Jadi kadang kalau bicara dilepas, atau kalau makan bergerombol gitu. Nah, itu kalau bisa jangan. Mulai sekarang mari kita terapkan dulu pada diri kita, dan setelah kita sendiri bisa kita ajak orang-orang sekeliling kita supaya penyebaran ini cepat selesai. Kalau bukan kita yang memulai, nanti siapa? Yang satu ya memakai masker. Maskernya sekarang masker satu sudah tidak mempan, harus didobel gitu. Jadi satu masker medis yang hijau itu, yang satunya masker kain. Atau seperti masker punya saya ini N95 namanya. Jadi gitu ya. Masker minimal kalau nggak ada semuanya ya wes lah, pakai masker itu sudah melindungi. Dan masker itu nggak boleh bergantian. Jadi saya pernah ada pasien itu karena di puskesmas kami peraturannya adalah pengunjung harus memakai masker, maka strategi mereka yang pertama
masuk duluan kemudian dipakai. Nah itu juga nggak boleh, karena itu bisa justru menyebarkan. Jadi maskernya kalau bisa double dan tidak boleh bergantian. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Ini dia bisa mati dengan air yang mengalir air dengan sabun atau alkohol 70%. Jadi ketika kita sering mencuci tangan, misalnya kita terinfeksi kemudian mencuci tangan, nah itu virusnya akan mati atau akan hilang. Jadi rajin-rajinlah mencuci tangan, atau kalau enggak ada yang namanya hand sanitizer, itu kita bawa kemana-mana, kita semprot-semprotkan ketika ada di tempat kerumunan atau kita habis bertemu orang atau kita mau melakukan aktivitas. Alangkah baiknya kita mencegah dulu, yaitu dengan yang namanya hand sanitizer. Jadi intinya mencuci tangan bisa dengan sabun atau kita melakukannya dengan alkohol 70%. Itu bisa ada yang botolan itu hand sanitizer alkohol 75%, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Kenapa kok kita harus menjaga jarak? Karena menurut hasil penelitian, virus itu jarak terbangnya itu adalah 1 meter. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Jadi kalau kita bicara pakai masker dan menjaga jarak, insya Allah itu relatif aman. Walaupun menurut penelitian juga, tapi belum menurut penelitian yang belum ada di jurnal, bahwa udara yang kita hembuskan itu pada pasien penderita COVID itu bisa menularkan. Tapi ini masih belum ada penelitian yang benar-benar dibukukan. Jadi masih beberapa pendapat ahli. Kemudian yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak perlu kemana-mana ya jangan keluar. Kenapa? Yaitu tadi untuk menghindari kita terinfeksi, karena kita nggak tahu sekarang ada yang namanya OTG. Jadi virus itu bisa menyerang kita dengan tanpa gejala. Orang yang menderita itu bisa karena dia tidak bergejala. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah ini dan menularkan. Makanya kenapa harus mengurangi mobilitas. Nah, dan sekarang pemerintah akhirnya menerapkan PPKM darurat selama tanggal 3 sampai 20 Juli. Gunanya untuk apa? Yaitu tadi mengurangi terjadinya penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kelima adalah menghindari kerumunan. Kenapa kok kita harus menghindari kerumunan? Karena ketika kita berkerumun dengan jarak yang kurang dari 1 meter, maka dipastikan sudah kalau di situ ada yang terinfeksi, ya sudah akan menyebar kemana-mana. Seperti mungkin adik-adik sudah pernah tahu dan sudah pernah paham tentang ini klaster, nah kelompok pernikahan misalnya, itu kan ada ya, dan ada kelompok pernikahan, dan akhirnya setelah datang beberapa hari dari pernikahan ternyata ada yang sakit batuk, flu, pilek, dan itu sampai sakit kepala, sampai lemes, sampai tidak bisa membawa. Nah, itu yang akhirnya terjadi. Jadi menghindari kerumunan. Jadi apa tadi? Sekarang apa tadi yang perlu kita terapkan untuk menghindari COVID itu? Prokesnya adalah 5M ya, jargonnya adalah 5M. 1, memakai, saya ulangi lagi sebagai review, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Jadi begitu ya. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan di depan. Apa sih sebenarnya gejala-gejala COVID-19 itu? COVID-19 itu kalau sekarang tidak khas, ada yang tidak bergejala. Tapi ya kalau yang bergejala, dia biasanya
dimulai dengan greges, tulang itu terasa sakit semua, linu semuanya. Kemudian yang kedua demam tinggi. Kemudian yang ketiga mulai tidak bisa membau makanan, baik makanan, bau-bauan itu tidak bisa merasakan bau, tidak bisa membau makanan, tidak bisa merasakan, dan itu akan terjadi kondisi yang benar-benar drop pada saat awal-awal. Nah, cara pencegahannya, cara pengobatannya dengan apa? Ya kita istirahat, benar-benar kita istirahat total. Kemudian minum vitamin yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian juga ada obat-obatan yang mesti dikonsumsi, dan itu harus isolasi, namanya isolasi kalau memang hasil tesnya adalah positif. Jadi setelah kita tahu gejala itu tadi, maka kita akan dites ada yang namanya swab antigen. Jadi kalau adik-adik misalnya dia terasa kok saya nggak bisa membau ya, hidung saya kok nggak bisa membau, makanan kok saya nggak bisa merasakan, boleh datang ke puskesmas. Kalau saya di puskesmas Pelanakan atau di puskesmas yang lain untuk melakukan yang namanya tes swab antigen. Tes swab antigen ini tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya virus yang ada dalam tubuh kita. Jadi mari datang ke puskesmas, kita lakukan tes swab antigen. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika tes ini positif? Maka adik-adik harus yang namanya isolasi memang harusnya di fasilitas kesehatan, tapi karena penuh juga dan himbauan juga dari Permenkes tidak harus di rumah sakit kalau memang tidak bergejala. Jadi isolasi mandiri di rumah, jangan kemana-mana, berjarak dengan orang sekitarnya, tetap prokes. Kemudian minum dan makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, minum obat-obatan yang dianjurkan dan kurangi mobilitas banget. Itu dilakukan selama 10 hari. Setelah 10 hari adik-adik isolasi itu, nah kalau di rumah namanya isolasi mandiri, nanti akan diperiksa apakah masih bergejala atau tidak. Kalau masih bergejala, ini tidak boleh keluar, kecuali kalau sudah nggak 3 hari bebas gejala baru dinyatakan isolasi selesai. Jadi begitu ya, paham ya? Tadi 5M tadi diterapkan, kemudian disebarkan ke teman-temannya. Dan kalau terasa sakit, batuk, pilek, sudah jangan kemana-mana, di rumah istirahat. Karena selain virus COVID-19, virus influenza juga gejalanya juga sama. Tapi ketika dites biasanya hasilnya negatif, walaupun batuk pilek kalau itu tidak ada virus COVID-19-nya. Oke adik-adik, demikian bincang-bincang kita pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam sehat dan semangat pagi.